Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-22. Berani kamu melawan aku? Ya, sini kamu. Nirmala tak terima dengan perlakuan kasarku. Tangan kanannya yang hendak menamparkan tadi kembali melayang di udara. Tak tinggal diam. Tanganku juga segera kuangkat. Siap untuk balas menamparkan bila tangannya menyentuh sedikit saja kulit wajahku. Kakau, teriaknya mendengus kesal. Dengan geram dia menurunkan tangannya. Ternyata dia keder juga melihat ancamanku. Awas kau, aku akan adukan semua ini kepada Tante Ajeng. Kau sudah meloroti kartu kredit Mas Elang. Tunggu saja. Kau pasti akan dipecat. Ancamnya dengan wajah merah padam. Aku bergeming. Tak ada gunanya membalas ancamannya. Yang penting aku tak melakukan apa yang dia tuduhkan itu. Yang memaksaku beli baju dan potong rambut di salon siapa? Mas Elang, aku tidak meminta sama sekali. Ning, sekarang kamu temui perawat jaga. Tanya mereka di mana ruangan dokter yang visit ke ruangan ini tadi. Bilang kalau kamu adalah perwakilan keluargaku. Lebih tepatnya tunanganku. Perintah Mas Elang tiba-tiba. Apa? Sontak aku dan Nirmala tersentak kaget. Serempak kami menoleh ke arah pria itu. Mulut Nirmala bahkan menganga lebar dengan kedua mata membulat tak percaya. Ya, sepertinya dokter tadi ingin menyampaikan kondisi kesehatanku yang sebenarnya. Kamu terus terang saja kalau kita sebenarnya sudah tunangan. Jadi, tak ada yang perlu mereka rahasiakan sama kamu tentang penyakitku. Cepat sana, titah Mas Elang lagi tetap terlihat begitu tenang. Seolah-olah kalimat yang baru saja dia ucapkan bukanlah kalimat bohongan. Apa maksudnya mengatakan aku adalah tunangannya? Apakah itu hanya untuk memanas-manasi Nirmala? Sepertinya iya. Karena aku sangat tahu pasti. Dia masih begitu mencintai wanita ini. Kamu bilang apa, Mas? Babu ini kau akui sebagai tunanganmu. Nirmala makin melotot tajam. Dia bukan babu, dia tunanganku, sahut Mas Elang datar. Jangan bohong, Mas, aku tahu dia hanya babu. Kemarin pagi kami sempat bertemu di depan ruangan ini. Dia baru saja datang dari kampung. Lihat sandal jepit yang dipakainya itu. Kemarin juga dia pakai sandal yang itu. Aku masih ingat jelas. Dia adalah perempuan yang semalam baru datang dari kampung. Terserah apa anggapanmu. Lagi pula apa urusanmu. Tolong kamu pergi dari ruanganku. Malah, keluar. Mas Elang menunjuk pintu. Tidak, sebelum kamu setujui permintaanku tadi. Nirmala malah ngotot. Dasar perempuan matre, ku tegaskan sama kamu. Aku tidak punya harta. Semua yang ada pada kita selama ini. Rumah yang dulu kita tempati. Mobil yang pakai. Restoran yang dikelola orang tuaku. Kebun sawit 10 hektar yang di Riau. Itu semua milik orang tuaku. Bukan milikku. Jadi harta gono gini mana yang mau kamu tuntut dariku? Ha? Mas Elang menjelaskan dengan nada penuh tekanan. Oh, jadi ini tujuan perempuan ini datang lagi ke sini. Untuk menuntut harta gono gini. Astaga, tidak tahu malu banget. Kasihan Mas Elang. Makin jelas sekarang kalau istrinya selama ini hanya inginkan hartanya saja. Kulihat dahinya berkeringat. Aku tahu itu keringat dingin. Mas Elang sedang emosi. Dia juga pasti lelah berpikir karena tekanan Nirmala. Oke, sekarang semua harta itu masih atas nama orang tua kamu. Tapi aku pernah dengar mereka bilang kalau semua itu akan diwariskan ke kamu. Karena kedua kakak perempuan kamu itu bukan anak kandung, tetapi hanya anak angkat. Aku sudah selidiki itu semua, Mas. Hebat. Kau bahkan sudah menyelidiki sampai ke hal pembagian warisan di keluargaku. Kuakui kau sangat hebat. Malah, sekarang aku semakin yakin. Kau menikahi memang benar-benar karena harta. Bukan cinta seperti yang kau ucapkan selama ini. Awalnya karena harta dan memang aku cinta kamu. Mas, siapa sih yang tidak mau bersuamikan pria setampan kamu? Udah ganteng. Tajir lagi. Tapi itu dulu. Sebelum kamu cacat. Sekarang aku enggak cinta lagi. Mas. Sorry. Terima kasih. Malah, terima kasih atas kejujuranmu. Sama-sama. Mas.
Kulihat wajah pucat Mas Elang memerah. Sepertinya dia setnan menahan amarah dan sakit hati yang kian parah. Kalimat jujur Nirmala pasti sangat melukai hatinya. Tapi, aku minta maaf. Mala, kamu tetap tak akan bisa menuntut pembagian harta Gonogini. Karena harta orang tuaku belum menjadi milikku. Jadi, aku sarankan, berhentilah bermimpi tentang harta itu. Kalau begitu aku enggak jadi minta cerai. Tiba-tiba perempuan menyergah. Mas Elang tersenyum kecut. Kau enggak jadi minta cerai karena enggak jadi mendapat harta Gonogini. Begitu. Tanyanya sinis. Pokoknya aku enggak jadi minta cerai. Mas Elang tidak boleh mendaftarkan perceraian kita ke kantor pengadilan agama. Aku tetap mau menjadi istri Mas Elang. Samapi kapan kau akan bertahan menjadi istriku? Sampai seluruh harta orang tuaku diserahkan padaku. Iya kan? Kamu, kan, yang bilang begitu. Hehehehe. Kamu lucu. Mas Elang tertawa sumbang. Aku sudah menalak kamu. Malah, talak 3. Kita tak bisa rujuk lagi. Selain itu, aku juga sudah punya tunangan. Aku akan segera menikahi Bening. Jelas. Jadi percuma kamu meralat permintaan ceraimu. Jangan bersandiwara. Mas, aku tahu kamu itu bohong soal perempuan udik ini. Kamu hanya mengarang cerita bilang dia tunanganmu. Kapan pula kamu bertunangan kalau kamu saja baru sadar kemarin pagi? Kamu tidak tahu berarti jalan ceritanya. Dengar, aku tiba-tiba tersadar dari komaku. Tepat saat Bening datang menjengukku. Sebelum sadar itu aku merasa seolah-olah aku sedang tidur dan bermimpi. Dalam mimpiku aku terpeleset ke sebuah jurang yang sangat dalam. Tak ada yang bisa menyelamatkanku. Bapak dan ibu hanya mampu menangis dan berteriak-teriak memanggil namaku. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang. Dia membantuku bangun, membimbingku menggerakkan kaki yang patah, membimbingku berjalan. Aku bersumpah di dalam mimpiku bahwa aku akan menikahi wanita itu bila ternyata dia masih sendiri. Usai ku ucap sumpah itu, aku terbangun. Kau tahu siapa wanita itu? Dia adalah Bening. Aku terpana. Mas Elang ternyata pintar mengarang cerita. Bagaimana mungkin aku hadir di dalam mimpinya? Pasti itu alasan saja. Tetapi, perempuan selicik Nirmala, mana mungkin mau percaya? Mimpi. Jadi, hanya karena mimpi Mas ingin menikahi perempuan udik ini. Sergah wanita itu tersenyum sinis ke arahku. Bukan urusanmu. Kamu bukan siapa-siapku lagi. Jadi, stop ikut campur urusanku. Ketus Mas Elang tak kalah sinis. Dengar, Mas, kamu memang sudah menalakku. Oke, secara agama kita bukan suami istri lagi. Tetapi secara hukum, aku adalah istrimu. Dan akan tetap jadi istrimu. Kau tahu, kan, kalau adik kandung ibuku adalah seorang pengacara terkenal. Aku akan minta tolong sama omku, agar mengalahkanmu di pengadilan bila kau nekat mendaftarkan gugatan perceraian kita. Jadi itu andalanmu, om kamu yang pengacara hebat itu. Sombong, kau lupa kalau di atas langit masih ada langit. Terserah, yang jelas. Aku tetap berstatus istri kamu secara hukum. Jadi, jangan harap kau bisa menikahi perempuan kampung ini. Aku akan tuntut kau, Mas. Dan kalau kalian nekat menikah secara siri, aku akan tuntut kalian dengan pasal perzinahan. Terserah apapun yang kau lakukan. Tak perlu mengancamku. Bagiku kau bukan siapa-siapa lagi. Bagiku kau sudah mati. Malah, kau dengar. Bagiku, kau sudah mati. Aku sudah menemukan penggantimu. Aku akan segera menikahinya. Sekarang aku minta kau keluar. Atau aku terpaksa meminta bantuan kepada security rumah sakit ini untuk mengusirmu. Kau setega ini mengusirku. Mas, kau lupa kalau kau sangat mencintaiku. Aku tahu. Kamu masih sangat mencintai dan mengharapkanku. Kau pasti sangat menyesal telah menalak 3 aku. Iya kan? Tolong keluar. Malah, sebelum kesabaranku habis. Jangan khawatir, Mas. Meskipun kamu sudah terlanjur menalak 3 aku, tapi aku bisa membantumu jika kamu mau rujuk denganku. Toh secara hukum kita masih sah sebagai suami istri. Kita bisa rujuk lagi dengan syarat aku harus nikah dulu dengan pria lain. Kan? Aku akan lakukan itu, Mas. Aku nikah dulu. Lalu kita rujuk. Bagaimana? Bening. Tolong seret dia keluar. Titah Mas Elang tanpa menoleh ke arahku.
Pria itu lalu menarik ke atas selimut tipis yang tadi menutupi tubuhnya hingga sebatas pinggang. Kini dia bawa menutupi seluruh tubuhnya hingga kepala. Mas, jawab aku dulu. Nirmala tak terima. Perempuan itu menurunkan selimut Mas Elang secara paksa. Stop, Mbak. Mas Elang masih sakit. Loh, tolong keluar saja. Ucapku menghentikan perbuatannya. Babu. Jangan ikut campur. Kau bukan siapa-siapa di sini. Paham? Sergahnya mengibaskan peganganku. Mas Elang memintaku menyeret kamu keluar. Tak perlu aku bertindak kasar. Bukan. Kau keluar sendiri atau kuseret. Ancamku. Kau saja yang keluar. Aku belum selesai bicara dengan Mas Elang. Dia masih suamiku. Nirmala malah berteriak makin kencang. Baik kalau begitu. Maaf. Jika aku sedikit barbar. Sini kamu. Kutangkap tangan kanannya. Kucekal sekencang-kencangnya. Lalu kutarik keluar dengan sekuat tenaga. Perempuan itu terseret. Ternyata dia sama sekali tak bertenaga. Tangan halus mulusnya tak terbiasa melakukan pekerjaan berat. Itu membuatnya sama sekali tak memiliki daya. Lepas. Bangsat. Lepaskan aku. Dasar perempuan kampung. Perempuan hutan. Dasaran. Semua penghuni kebun binatang dia sebut sambil berteriak. Aku tak peduli. Aku masih terus menyeretnya. Lalu kucampakkan di depan meja perawat jaga. Tolong suster. Jangan sampai perempuan ini masuk lagi ke kamar VVIP nomor 2. Ucapku lalu kembali ke kamar Mas Elang. Jangan kau pikir aku akan menyerah. Bening. Suara Nirmala menggelegar sepanjang koridor lantai 4 itu. Aku akan lakukan segala cara untuk mencapai tujuanku. Aku akan selidiki siapa kau sebenarnya. Jangan panggil aku Nirmala kalau aku tak bisa menghancurkan dirimu bahkan seluruh keluargamu. Camkan itu, teriaknya mengancamku. Sempat aku tercekat, dia mengancamku juga keluargaku. Apa maksudnya? Namun kakiku terus saja berjalan. Terima kasih. Bening, aku tersentak. Mas Elang sudah membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhnya saat aku membuka pintu ruangan. Wajahnya terlihat begitu layu. Napasnya akan mulai tersengal. Dia pasti sangat kelelahan. Mas Elang minum. Ya, kataku seraya berjalan ke arah nakas mengambilkan air putih hangat. Minum. Ya, Mas. Mas sepertinya kelelahan. Bujukku seraya menempelkan ujung pipet di bibirnya. Pria itu menghisap perlahan. Lagi. Ya, sedikit lagi. Bujukku. Dia menurut. Aku minta maaf. Karena mengakuimu sebagai tunanganku. Aku lakukan itu agar Nirmala berhenti mengharap rujuk dariku. Tuturnya dengan suara pelan. Ya, saya paham. Tak apa-apa. Sekarang Mas Elang istirahat. Ya, Mas sudah terlalu lelah karena kejadian tadi. Ya, terima kasih. Sekarang, tolong kamu temui dokter tadi. Sengaja aku memintamu ganti baju dan rapikan rambutmu. Hanya untuk itu. Sayangannya kamu lupa ganti sendalmu. Oh, jadi... Itu tujuan Mas yang sebenarnya. Ya, maaf, jika kau merasa aku memperalatmu. Kenapa tidak tadi saja sekalian? Saat dokter tadi memintaku menemuinya. Aku tidak tega melihat penampilanmu. Kamu tahu, rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta terelit di kota ini. Bayangkan kamu berkeliaran ke sana kemari. Masuk ke ruangan dokter, hanya dengan daster lusuh dan kumalmu tadi. Aku tak mau kamu diremehkan orang. Karena pada umumnya, manusia menilai seseorang itu adalah berdasarkan penampilan. Aku terdiam. Dalam hati sangat membenarkan. Sekarang pergilah. Setelah ini, aku izinkan kamu pulang. Aku tidak akan menahan kamu di sini lagi. Baik. Mas Elang tidur. Ya, Mas sudah terlalu lelah sejak tadi. Mas pasti belum ada istirahatnya. Aku akan tidur setelah mendengar informasi darimu. Baiklah kalau begitu. Saya pergi dulu. Ya, Selamat siang. Dokter, sapaku seraya melangkah masuk. Siang. Silahkan masuk. Jawabnya mengalihkan pandangan dari monitor yang menyala di samping meja kerjanya. Dokter berusia parubaya itu meneliti penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mungkin dia mencoba mengingat-ingat di mana pernah melihatku. Aku menganggukkan kepala lalu mengulas senyum sopan. Keluarga Pak Lang, silahkan duduk. Sapanya sambil menunjuk kursi di depannya. Iya, dok. Terima kasih. Sahutku seraya duduk. Orang tuanya belum datang.
Aku menggeleng. Bukannya yang tadi. Tapi, sudahlah. Untunglah sang dokter tidak meneruskan mengingat-ingat kejadian sebelumnya. Begini, Mbak, mengenai kondisi Pak Lang. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Lanjutnya dengan wajah sangat serius. Iya, Dok. Bagaimana? Tanyaku tak sabar. Semoga berita baik yang akan ku dengar. Pak Lang sudah sembuh. Semua luka dalam bekas kecelakaan juga sudah sembuh. Tinggal pemulihan saja. Kemungkinan besok juga sudah bisa pulang. Tuturnya mengagetkanku. Loh, pulang bagaimana maksud dokter? Dokter menyuruh Mas Lang pulang padahal kondisi kakinya masih seperti itu. Seruku. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Coba Mbak perhatikan monitor ini. Aku mengarahkan tatapan ke layar monitor. Dokter itu menunjuk bagian-bagian tertentu di layar dengan alat tunjuknya yang berwarna merah. Aku tak paham. Entah apa makna dari gambar itu. Yang aku tangkap hanyalah ada gambar kaki di situ. Sebenarnya, sebulan yang lalu kami sudah jelaskan hal ini kepada keluarga pasien. Tapi keluarga memohon agar diupayakan semaksimal mungkin. Selama sebulan ini seluruh tim dokter sudah berupaya agar tungkai kaki kanan Pak Lang bisa berfungsi lagi. Tetapi, sepertinya tetap tidak bisa. Kami minta maaf. Dokter itu menjelaskan. Artinya, kaki kanan Mas Lang tetap tak akan bisa berjalan lagi secara permanen. Ya, kami sudah upayakan. Tolong sampaikan ini kepada seluruh keluarga. Tapi, satu hal yang ingin saya tekankan. Agar peristiwa sebulan lalu tidak lagi terulang. Tolong rahasiakan dulu hal ini kepada Pak Lang. Maksud dokter, sebulan lalu, saat kami sampaikan hal ini, pasien langsung drop lalu koma. Saya khawatir hal itu terulang. Sepertinya dokter itu tak tahu apa penyebab Mas Lang koma waktu itu. Kabar yang kudengar adalah Mas Lang koma karena Nirmala langsung minta cerai saat dia tahu Mas Lang tak bisa lagi berjalan. Kali ini kondisinya berbeda. Mas Lang sudah menalak istrinya. Tapi, apakah aku tega mengatakan hal yang sama untuk kedua kalinya? Bersambung.